Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang BTP. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu BTP. Nah, langsung saja kita bahas yuk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan atau yang sering kita sebut dengan BTP adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan yang bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan tersebut. Nah, pangan di sini dapat diartikan sebagai makanan dan juga minuman. Ada berbagai macam jenis BTP yang sering digunakan, antara lain adalah pewarna, pemanis, penyedap rasa dan aroma, pengawet, pengental, anti kempal, dan masih banyak lagi. Meskipun secara umum BTP memberikan banyak keuntungan bagi produsen makanan karena manfaatnya yang dapat menjadikan pangan lebih menarik dan juga tahan lama, akan tetapi penggunaan BTP ini juga ada batasannya loh. Selain dibatasi, ada juga beberapa bahan tambahan yang penggunaannya dilarang untuk pangan. Menurut Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012, bahan tambahan yang dilarang penggunaannya dalam pangan antara lain adalah rodamin B yang dapat memberikan warna merah, metanililo yang dapat memberikan warna kuning, dulsin yang merupakan pemanis sintetis, potasium bromat yang merupakan pengeras, boraks, dan juga formalin. Nah, pangan yang baik dan sehat tentu saja adalah pangan yang sudah sesuai dengan standar dan sudah memenuhi kriteria kesehatan, yaitu pangan yang terbebas dari bahan-bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam pangan. Nah, kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang monosodium glutamat atau yang sering disebut dengan MSG. Beberapa hal yang akan saya jelaskan adalah terkait MSG itu sendiri, fungsi, dan juga tujuan penambahan MSG, kekurangan dan kelebihan MSG, cara penggunaan MSG, contoh makanan yang menggunakan MSG, harga dan ciri fisik dari MSG. Nah, monosodium glutamat merupakan salah satu asam amino alami yang mempunyai komposisi 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. BTP ini termasuk ke dalam jenis penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa karena fungsinya sebagai penyedap atau pemantap rasa suatu makanan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan BTP yang satu ini. Tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan MSG ini dalam mengolah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. MSG memiliki ciri khas rasa gurih atau umami, yang kemudian rasa tersebut dapat memberikan tambahan rasa mantap atau sebagai penyedap rasa lezat pada suatu makanan. Menurut BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang juga merujuk pada Joint Expert Committee on Food Additives, MSG boleh digunakan dalam pangan dengan asupan harian yang dapat diterima tidak dinyatakan atau acceptable daily intake not specified atau ADI not specified. Hal ini berarti jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut dapat digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan atau dengan kata lain secukupnya. Dosis aman penggunaan MSG yang ditetapkan oleh Federation of American Societies for Experimental Biology adalah tidak lebih dari 3 gram per hari atau hampir setara dengan 1/4 sendok teh. Selain itu, penting juga untuk mengetahui cara yang benar dalam menambahkan MSG saat memasak suatu makanan. Cara menggunakan MSG yang tepat saat memasak yaitu penambahan pada aki
akhir proses memasak. Hal tersebut dikarenakan MSG sebaiknya tidak diberikan ke makanan ketika berada dalam suhu yang tinggi untuk mencegah terbentuknya zat yang bersifat mutagenik dan karsinogenik. Zat ini dapat menyebabkan kanker pada tubuh kita. MSG memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan MSG selain memberikan cita rasa yang gurih pada makanan, konsumsi MSG dalam jumlah yang aman juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit hipertensi. Hal ini disebabkan karena fungsi MSG sebagai penguat rasa. Kita dapat menggunakannya untuk mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Dengan menambahkan MSG, kita dapat menikmati makanan yang lezat meskipun kadar garamnya dikurangi. Menurut English Institute for Health pada tahun 2015, kombinasi antara garam dan MSG dapat mengurangi asupan natrium sebesar 30 hingga 40%. Misalnya saja ketika kita menggoreng telur dadar, kita tidak perlu banyak-banyak menambahkan garam. Cukup dengan sedikit garam dan menambahkan sedikit MSG, telur dadar dapat tersaji dengan lezat. Nah, sedangkan kekurangan dari MSG sendiri adalah jika kita mengonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Dampak penggunaan MSG yang berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain menimbulkan sakit lambung, mual, muntah, reaksi alergi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui takaran, batasan, dan juga cara penggunaan MSG yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan kita. MSG sering ditambahkan dalam pengolahan makanan sehari-hari, misalnya seperti pada masakan oseng-oseng, kari, rendang, soto, bakso, rawon, mie ayam, dan masih banyak lagi makanan lainnya. MSG ini sangat mudah kita jumpai di toko-toko, bahkan di warung-warung kelontong, dan harganya pun tidak mahal, hanya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000. Dengan kemasan 250 gram, kita sudah bisa mendapatkan MSG. Untuk ciri fisik dari MSG sendiri adalah berwarna putih seperti garam dan sedikit mengkilap. Pada MSG memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih besar dibandingkan garam yang berbentuk bubuk. Sekian penjelasan dari saya. Semoga sedikit informasi dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.